Menyumpah bumi ketiko anak durhako, usah melawan wisana aka urang tuo. 9 bulan yalah biasa 10 hari, batumpah darah mandeyo melahiakan. Usaha ditiru ya sana si maling kundang, di kuta mandeaikan doang menjadi batu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat pagi Dewan Juri. Halo teman-teman. Sebelumnya saya mau berpantun dulu nih teman-teman. Mau dengar? Oke. Sayur nangka berkuah santan, kuahnya pedas, banyak cabenya. Ada cerita nih dari Solok Selatan, legenda Batu Bangkai namanya. Batu Bangkai merupakan nama daerah yang terletak di Kabupaten Solok Selatan. Katanya Batu Bangkai berbentuk seseorang yang tengah hamil besar dan mengeluarkan bau yang tak sedap. Nah, teman-teman, tahu tidak asal-usul ceritanya? Saya akan bercerita tentang legenda Batu Bangkai. Cerita ini ditulis oleh pembina saya, Ibu Dian Sarmita, MPD. Ibu Dian merupakan seorang dosen pada jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, teman-teman, mau tahu gak nih ceritanya? Yuk, simak dengan seksama ya. Alkisah, di Kabupaten Solok Selatan hiduplah seorang janda tua bernama Ande Upia. Beliau tinggal bersama anak perempuan satu-satunya yang tengah mengandung 8 bulan bernama Putih Rohaina. Mereka tinggal di sebuah desa yang bernama Janjang Kambiang di Kapau. Namun sayang, 1000 kali sayang, anak perempuan Andi Upia memiliki watak yang keras kepala dan durhaka kepada ibunya. Sejak kecil, Putih tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Namun juga mudah terbawa perasaan dan keras kepala. Watak itulah yang terbawa sampai ia dewasa. Di suatu senja, setelah Andi melaksanakan sholat maghrib 3 rakaatnya, Andi pun terduduk di sejadah khususnya, lalu melamun panjang. Andi sedih mengingat anak perempuan satu-satunya tak mau mendengarkan perintah Tuhan. Seketika Andi tersadar dari lamunannya. Andi berdiri mengambil sebuah buku bacaan dan membacanya. Andi memang memiliki kebiasaan membaca buku tentang agama maupun sejarah. Hal ini sebenarnya sudah ditanamkan sejak Putih kecil. Namun Putih yang memiliki watak yang keras kepala tak mau mendengar perintah Andi. Baginya, Andi hanya tua bangka yang membosankan dan memuakkan. Setelah selesai membaca buku, Andi pun tiba-tiba meratapi hidupnya. Ya Tuhan, apa yang salah dengan hamba-Mu ini? Kenapa anak perempuan hamba satu-satunya tak pernah bersikap baik kepada hamba, ya Tuhan? Ya Tuhanku, ampunilah kesalahan hamba dan kesalahan anak hamba. Ujar Andi Upia mengadu kepada Tuhannya. Di suatu malam, saat purnama mulai menampakkan mukanya, Andi kembali mencoba menasihati Putih. Putih anakku, sebaiknya sebelum engkau tidur, sholat isya dulu nak. Ucap Andi Upia. Andi cerewet, mending Andi pergi tidur sana dan berhenti mengurus saya. Saya ini sudah dewasa dan sudah bersuami. Suami saya saja tak pernah senir Andi. Bentak Putih membuat hati Andi iba. Andi memang memiliki kebiasaan sholat isya dulu sebelum tidur. Andi takut jika
Tiba-tiba malaikat pencabut nyawa mencabut nyawanya sebelum ia melaksanakan kewajibannya itu. Keesokan subuhnya, Andi terbangun saat mendengar suara azan subuh berkumandang. Andi mengambil wudhu, melaksanakan sholat, dan tak lupa berdoa kepada Tuhan. Setelahnya, Andi pun mencoba membangunkan Putih. Namun, Putih sama sekali tak mendengarkan Andi. Ia malah asik tidur-tiduran sambil menutupi dirinya dengan selimut. Merasa usahanya sia-sia, Andi pun pergi berlalu. Andi melanjutkan aktivitas lainnya, berjalan pagi mengelilingi desa. Setelahnya, Andi pun kembali ke rumah. Andi memasak makanan yang bergizi. Bagi Andi, kesehatan melalui makanan begitu penting. Setelahnya, Andi pun mengajak Putih untuk makan. Putih anakku, Andi sudah selesai memasak untukmu nak. Ayo makan dulu, ujar Andi Upiah. Andi selalu saja memasak ikan dan tahu. Kalau tidak, tempe dengan serbay atau tak pucuk ubi. Saya ini bosan. Saya mau makan dengan apa ayam. Bentak Putih membuat hati Andi iba. Ayo nak, makan dulu. Besok Andi akan memasak daging untukmu, ujar Andi Upiah menenangkan anak perempuannya yang tak tahu diri itu. Ayo nak, bergaslah makan dan ikut Andi ke rumah Mak Lela untuk melaksanakan ngaji 3 hari. Ajak Andi kepada Putih. Saya tidak mau, Andi saja yang pergi. Saya mau di rumah. Saya nggak bisa kena asap, ucap Putih dengan nada angkuh. Baiklah nak, setelah selesai dari rumah Mak Lela, Andi akan langsung kembali ke rumah, ucap Andi Upiah lalu pergi ke rumah Mak Lela untuk mengaji 3 hari. Sorenya, Andi pun kembali ke rumah. Melihat kondisi rumah yang berantakan, Andi pun merapikannya terlebih dahulu. Setelahnya Putih pun datang. Andi, apa yang dibawa dari rumah Mak Lela? Seperti biasa nak, di sana kami memasak lambe ubi, kembang mayang, dan kue abut nak, ujar Andi Upiah menyuguhkan makanannya ke hadapan Putih. Apa ini Andi? Ini kan makanan nenek-nenek. Saya tidak suka. Andi tidak membawa daging atau ayam. Memang ya, Andi ini tua bangka yang gak ngerti perasaan anaknya. Bentak Putih tepat mengenai relung hati Andi. Andi pun masuk ke dalam kamar, merebahkan tubuhnya yang sudah tua itu di atas ranjang lusuh, sembari kembali berdoa kepada Tuhan agar anaknya segera mendapat cahaya dan bertaubat. Di suatu hari, Putih hendak menyusul suaminya yang tengah mencari daun nipah di tengah hutan untuk memperbaiki rumah. Namun, Andi melarangnya. Melihat kondisi Putih yang tengah hamil besar, Andi takut jika terjadi apa-apa dengan anak perempuan satu-satunya itu. Di anakku, sebaiknya engkau di rumah saja nak. Engkau tengah mengandung. Suamimu itu akan baik saja di tempat mencari nipah, ucap Andi Upiah dengan nada khawatir. Kalau saja saya tidak dilahirkan oleh ibu miskin seperti dirimu, mungkin saya nggak akan gini. Memang ya, Andi itu seperti bangkai bagiku, bentak Putih ketika hujan mulai turun. Putih pun pergi berlalu, meninggalkan Andi yang perasaannya hancur berkeping-keping. Ya Tuhan,
Tuhan, jika memang anakku sudah melupakan kasih sayang seorang ibu, jika aku seperti bangkai baginya, maka ia adalah keturunannya. Dan bagimu, jika engkau terjatuh, maka berubahlah menjadi batu. Cil Andi Upia menarik air matanya lalu berlalu ke dalam rumah. Tiba-tiba petir menyambar, angin bergemuruh kencang, tanah bergetar. Putih yang tengah di perjalanan pun tiba-tiba terjatuh dan tersandung. Seketika kakinya mengeras, berubah bagaikan batu. Putih pun panik. Adik, maafkan saya salah, saya durhaka. Tangis Putih meraung-raung. Namun nasi sudah menjadi bubur. Sebagian badannya sudah mulai mengeras bagian batu. Putih tidur terlentang sambil memeluk perutnya yang tengah hamil itu. Putih pun berubah menjadi batu besar yang terletak di pinggir sawah di daerah Batu Bangkai, Kabupaten Solok Selatan. Orang-orang Solok Selatan mempercayai bahwa itu adalah hukuman karena Putih durhaka kepada ibunya. Habis.